Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Febri Nugrahani, mahasiswa PPG PGSD kelas C, Universitas Sanata Dharma dengan NIM 231135042. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pembelajaran berdiferensiasi pada materi pola bilangan pada kelas 4A di SD Negeri Demangan. Saya akan menganalisis perangkat pembelajaran yang sudah saya buat dan implementasinya di Sekolah Dasar Negeri Demangan pada fase B kelas 4A dengan kurikulum merdeka pada pembelajaran matematika dalam materi pola bilangan. Yang pertama, menganalisis perangkat pembelajaran yang telah saya buat. Bagaimana rancangan pembelajaran yang telah disusun? Pendekatan pembelajaran yang saya pilih yaitu adalah Scientific Tipex. Alasan saya menggunakan pendekatan tersebut karena dapat mendorong aktivitas dari peserta didik melalui kegiatan 5M. Apa itu 5M? Yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Selain itu, pendekatan ini dapat mendorong kemampuan berpikir peserta didik dalam memecahkan permasalahan secara sistematif. Selain itu, juga dapat mendorong peserta didik dalam mengutarakan gagasan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif. Pendekatan ini juga mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya, saya menggunakan proyektor, LCD, speaker, video, maupun PowerPoint, sehingga pembelajaran sesuai dengan abad 21. Selanjutnya, metode pembelajaran. Terdapat 4 metode pembelajaran yang saya pilih dalam pembelajaran kali ini, yaitu ada diskusi, tanya jawab, penugasan, dan juga ceramah. Saya memilih metode diskusi karena peserta didik bisa saling bertukar pendapat sehingga tercipta keputusan pemecahan masalah yang terbaik. Di sini peserta didik juga akan belajar menghargai pendapat orang lain sehingga bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, tanya jawab. Kegiatan tanya jawab dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya didominasi oleh guru. Yang ketiga, penugasan. Penugasan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik dan juga melatih keterampilan dalam mengerjakan soal. Dalam pembelajaran matematika, tentunya dibutuhkan banyak latihan soal sehingga peserta didik dapat menguasai konsep dengan baik. Yang keempat adalah ceramah. Ceramah dapat memberikan penjelasan kepada peserta didik sehingga menghindari miskonsepsi dalam konsep pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu PowerPoint. Saya menggunakan media tersebut karena dapat membuat peserta didik lebih fokus dan pembelajaran juga menjadi lebih interaktif. Media berikutnya adalah media berburu ubur-ubur. Karena media ini dapat membuat peserta didik lebih aktif dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning. Alasan saya memilih model tersebut karena dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan pembelajaran matematika, pola bilangan yang membutuhkan kemampuan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam soal cerita. Yang kedua, dapat memupuk sifat inquiry peserta didik. Karena peserta didik didorong untuk memecahkan masalah yang ada dalam pembelajaran, sehingga peserta didik mencoba mencari tahu penyelesaian masalah itu seperti apa. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Karena dalam sintaks PBL terdapat penyajian hasil diskusi, sehingga peserta didik harus berani berbicara di depan kelas. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dilatih dari kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme, yaitu peserta didik harus mengembangkan pengetahuannya sendiri.
Berikut adalah sintaks problem-based learning yang terdapat 5 langkah. Langkah pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Peserta didik diminta untuk menyimak gambar yang disajikan oleh guru tentang jumlah kursi di aula yang memiliki suatu pola. Langkah kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik menyimak tayangan materi yang disajikan oleh guru. Pada tahap ini terdapat diferensiasi konten, yaitu memfasilitasi peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Yang pertama, visual dengan PowerPoint. Yang kedua, gaya belajar membaca dan menulis melalui penjelasan tulisan dalam bahan ajar. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik dengan games. Kemudian, peserta didik mengerjakan soal secara klasikal. Langkah ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Peserta didik mengikuti games berburu ubur-ubur secara berkelompok. Kelompok dibentuk dari hasil asesmen diagnostik yang sudah diisi oleh peserta didik sebelumnya. Setiap peserta didik dalam suatu kelompok bebas memilih soal berdasarkan kemampuan dari peserta didik. Terdapat 3 level soal pada games berburu ubur-ubur, yaitu ada level soal yang mudah, sedang, dan juga ada yang sulit. Berikut merupakan gambar diferensiasi proses. Terdapat 3 ubur-ubur dalam gambar tersebut. Ubur-ubur yang pertama merupakan ubur-ubur dengan soal yang levelnya paling mudah dan memiliki poin 5. Ubur-ubur yang ada di tengah memiliki level sedang dan mendapatkan poin 10 jika mengerjakan ubur-ubur tersebut. Dan yang terakhir, ubur-ubur level sulit yang akan mendapatkan poin 15 jika peserta didik mampu mengerjakan soal tersebut. Berikut kisi-kisi soal berburu ubur-ubur. Langkah 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Peserta didik mengerjakan LKPD membuat pola bilangan secara berkelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik, yaitu visual, kinestetik, menulis, dan membaca. Pada tahap ini terdapat diferensiasi produk. Guru membebaskan karya yang akan dibuat oleh peserta didik dalam membuat pola bilangan, bisa berupa tulisan, gambar, ataupun karya yang lain. Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil LKPD membuat pola bilangan di depan kelas. Berikut adalah hasil diferensiasi produk membuat pola bilangan. Gaya belajar visual membuat pola bilangan dalam bentuk gambar. Gaya belajar membaca dan menulis atau reading and writing membuat pola bilangan dalam bentuk soal cerita. Bagi peserta didik yang memiliki kinestetik, membuat pola bilangan dari korek api. Terdapat 2 kelompok yang memiliki gaya belajar kinestetik. Langkah 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal evaluasi. Pertanyaan berikutnya, apakah rancangan sudah sesuai dengan profiling peserta didik? Ya, rancangan sudah sesuai dengan profiling peserta didik. Hal ini dibuktikan dari perangkat pembelajaran yang disusun sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan karakteristik peserta didik. Hal ini ditunjukkan dari profiling peserta didik yang didapatkan melalui observasi dan juga asesmen diagnostik. Berikut adalah hasil observasi yang sudah dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Berikut adalah asesmen diagnostik berupa diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Berikutnya pembahasan mengenai implementasi perangkat pembelajaran. Apa dampak yang dilihat selama pelaksanaan berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Dampak pelaksanaan perangkat pembelajaran. Peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik aktif dalam mengikuti tanya jawab secara klasikal, aktif dalam diskusi kelompok, aktif dalam mengerjakan tugas kelompok.
peserta didik lebih antusias mengikuti pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik mengerjakan tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Peserta didik belajar untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok yang sudah dibuat. Selain itu, dengan memperhatikan profiling peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi mendorong peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan melibatkan kegiatan kelompok sehingga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan ketika guru mengajar di kelas dan mahasiswa yang mengajar di kelas? Perbedaan pembelajarannya yaitu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pada observasi, guru belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, dalam pembelajaran yang saya laksanakan juga terdapat games menarik yang dapat menarik minat perhatian peserta didik. Pertanyaan berikutnya, apakah strategi yang dirancang mahasiswa bisa membuat pembelajaran lebih baik daripada pembelajaran yang diterapkan guru ketika pelaksanaan observasi di kelas? Ya, strategi yang saya rancang bisa membuat pembelajaran berjalan dengan lebih baik karena pembelajaran berbasis berdiferensiasi, sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Ketika pelaksanaan observasi, guru belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, implementasi perangkat pembelajaran yang saya laksanakan dikemas dengan lebih menarik dan inovatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya ice breaking, kemudian pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan adanya games dalam pembelajaran. Selain itu, juga dapat mendorong peserta didik untuk aktif dan kreatif. Hal ini dibuktikan dengan membuat pola bilangan sesuai dengan kreativitas peserta didik. Yang terakhir, pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dibuktikan ketika kegiatan refleksi di akhir pembelajaran, peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran menyenangkan dan tidak membosankan, karena terdapat media yang mudah dipahami dan menarik bagi peserta didik. Berikut merupakan lampiran pelaksanaan pembelajaran di kelas 4A materi pola bilangan. Sekian penyampaian pembelajaran berdiferensiasi pada materi pola bilangan kelas 4A SD Negeri Demangan. Terima kasih.